semua. Oke, bisa kita mulai ya Bapak Ibu dan para mahasiswa. Yang terhormat Ibu Insinyur Herti Herawati MMA, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk memberikan materi pada hari ini. Kemudian yang terhormat Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Erlinda jika hadir, dan Ketua Program Studi S1 dan S2 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, juga para alumni dan mahasiswa yang saya banggakan. Juga perlu saya informasikan Bu Herti, ini ada teman-teman juga dari Poltesa Sambas ingin ikut bergabung untuk memperoleh materi yang pasti akan sangat bermanfaat dan menarik pada siang hari ini. Selamat datang teman-teman dari Poltesa Sambas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Hingga pada hari ini kita bisa dalam keadaan sehat, bisa hadir untuk bersama-sama mengikuti kuliah tamu tentang agribisnis perikanan yang merupakan program rutin dari proses pembelajaran S2 Agribisnis Fakultas Pertanian Untan. Sebagai negara maritim, potensi perikanan di Indonesia tentu tidak perlu kita ragukan lagi ya. Banyaknya sumber daya yang melimpah dan pengelolaan yang cukup baik ya. Seharusnya kita mampu menguasai bisnis dalam sektor perikanan dan juga kelautan, baik secara makro, sektor-sektor industrinya, logistiknya, dan juga maritimnya. Provinsi Kalimantan Barat sendiri memiliki potensi sektor perikanan dan kelautan yang cukup besar. Luas perairan Kalbar juga itu pasti sampai laut ke Laut Cina Selatan ya. Berdasarkan data ini kurang lebih seluas 26.000 km persegi yang meliputi banyak perairan umum, juga perairan untuk budidaya tambak dan juga kelautannya. Bisnis pada sektor perikanan dan kelautan itu secara garis besar kita ketahui ya, terdiri dari adanya usaha perikanan tangkap, tentunya berfokus pada produksi ikan melalui cara peningkapan ikan yang berasal dari sungai, danau, muara, waduk atau rawa, atau dari laut lepas, perairan laut. Kemudian ada usaha bisnis perikanan budidaya atau aquaculture yang memproduksi ikan secara budidaya yang diatur lingkungannya oleh manusia. Kemudian yang ketiga ada usaha perikanan pengolahan untuk meningkatkan dari nilai tambah dari produk-produk perikanan. Dan yang terakhir yang cukup menarik adalah usaha jasa kelautan yang biasa disebut dengan pariwisata bahari. Nah, tentunya bisnis-bisnis di sektor perikanan dan kelautan itu membutuhkan SDM yang mumpuni, tidak hanya saja memiliki pengetahuan, tapi juga membutuhkan kerja keras, kedisiplinan, juga bersedia juga bisa bekerja dengan cepat, adaptif, dan responsif di era pandemi ini ya, Bapak Ibu. Supaya juga kita bisa menembus pasar yang tentunya memiliki standar kualitas yang tinggi. Nah, untuk itulah pada siang hari ini kami dari Prodi S2 Agribisnis mengundang Ibu Herti selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalbar dan beliau juga merupakan alumni kita dari program S2 Agribisnis, kalau dulu masih Magister Manajemen Agribisnis. Kemudian saya berharap para mahasiswa dapat mengikuti materi yang akan disampaikan Ibu Herti, dan silakan nanti pada sesi diskusi atau tanya jawab silakan seluas-luasnya akan kami buka kesempatan untuk para mahasiswa ya memperoleh pengetahuan dari Ibu Herti. Oke, mungkin demikian pengantar dari saya. Sebelumnya saya mohon izin kita untuk foto session ya Ibu Herti dan Bapak Ibu akan dibantu oleh Nia.
Silakan Nia untuk memberikan aba-aba foto sessionnya. Baik, Ibu. Silakan Bapak Ibu dibuka ya on cap-nya dengan senyum termanisnya. Tag pertama. Tag kedua. Tag ketiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Nia. Oke Bu Sama-sama, Heti. Ibu. Oke Bu Heti, awalnya sih kami hanya untuk internal Fakultas Pertanian, Ibu mahasiswa kami angkatan ini tidak terlalu banyak ya, ada 11, kemudian angkatan sebelumnya juga kurang lebih ya 11 orang. Tetapi ini juga banyak teman-teman dari alumni ternyata yang bergabung, juga ada teman-teman kita dari Poltesa. Ini pesertanya hampir mencapai 100 Bu Herti, alhamdulillah ya. Nanti Bu Herti banyak dapat pahalanya nih, memberikan pengetahuan ya, amal jariah ya Bu Herti ya. Oke Bu Herti, sekian pengantar dari saya. Saya persilakan Bu Herti untuk memaparkan materinya. Baik, cek dulu suara saya terdengar bagus, Bu Eva? Bagus, clear Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya sebagai narasumber. Merasa terhormat ya kembali bisa bergabung dengan alma mater saya yang kalau diminta saya pasti tidak bisa nolak dan tidak boleh nolak. Bu Dena mungkin yang tadi sepintas saya lihat hadir, Ibu. Assalamualaikum. Kemudian Bu Eva, terima kasih selaku fasilitator ya dalam pertemuan yang berbahagia ini. Sambil ngabuburit ya, kita bicara program agribisnis, perikanan. Saya tambahkan peternakan karena di awal saya infonya dapat peternakan, nggak apa-apa saya kasih data-data peternakan sedikit Ya, karena saya kerjanya juga di Dinas Kelautan dan Perikanan, tentu perikanan tidak terlepas dari kelautan. Nanti kontennya akan saya tambah. Mungkin materinya bisa di-share, Bu. Oke. Bu Siti bisa dibantu share materi? Baik, mungkin yang hadir di sini alhamdulillah cukup banyak ya berkat pemanfaatan teknologi dimanapun kita bisa bertemu. Ada 94 peserta dengan panitia mungkin mencapai 100 ya Bu Eva, alhamdulillah. Jadi anggap saja ini saya sosialisasi program dinas kami ya, Dinas Kelautan dan Perikanan. Next. Materinya next. Oke, ya kita beranjak dari definisi dulu ya. Definisi banyak sih yang memberikan pengertian tentang agribisnis. Ini mungkin saya cuplik satu saja dari Pak Krisnamurti ya tahun 2001. Agribisnis adalah merupakan sistem ya yang terintegrasi dari beberapa subsistem. Jadi sebenarnya esensi ini tidak berubah dari sejak saya kuliah. Jadi subsistem yang terintegrasi mulai dari pengadaan saprodi pertanian, produksi pertanian, pengolahan, kemudian industri hasil pertanian dan pemasaran, serta kelembagaan penunjang pertanian. Mungkin konteksnya pertanian di sini dalam arti luas. Artinya perikanan, peternakan itu kan termasuk dari pertanian. Kemudian definisi perikanan sendiri, kata dasarnya kita tahu dari ikan, kemudian ditambah imbuhan, menjadi kata verb ya, kata benda yang berarti segala sesuatu kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya hayati perikanan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan. Jadi kita bekerja dari hulu sampai hilir.
Kalau definisi ikan itu sendiri menurut Undang-Undang 31 tahun 2009 tentang perikanan adalah biota air yang sebagian atau seluruhnya hidup di air. Jadi jangan kaget kalau ubur-ubur juga itu dikatakan produk perikanan gitu ya. Jadi jangan mindsetnya bahwa ikan itu hanya yang bersirip saja, mungkin adik-adik mahasiswa ya. Tapi kalau sudah di dunia kerja, nanti yang namanya kepiting gitu ya, kemudian rumput laut itu juga kategorinya ikan. Jadi diurus oleh instansi atau lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan. Lanjut. Nah, karena ada peternakannya, saya tambahkan juga ya. Saya ini nyuplik dari Tante Google nih, Bu Evani ya. Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan itu. Ya, yang umumnya mungkin hewan yang sudah umum diternakan kita itu sapi, ayam, domba, ya, mungkin juga bebek, itik. Nah, kalau digandengkan dengan agribisnis, tentunya kegiatannya hulu sampai hilir dengan objeknya peternakan atau perikanan. Nah, ada yang mengatakan perikanan itu juga bagian dari peternakan, karena juga proses bisnisnya adalah mengembangbiakan dan memelihara ya untuk mengambil manfaat. Jadi di beberapa universitas itu perikanan merupakan prodi dari Fakultas Peternakan itu ada. Tapi ada juga yang fakultas itu perikanan sendiri ya, karena mengambil sudut pandang bahwa media kulturnya beda, jadi menjadikan fakultas perikanan itu harus terpisah dari peternakan. Beda karakter medianya ya. Lanjut. Nah, tujuan atau mandat adanya subsektor perikanan atau peternakan itu sama. Kami itu hanya punya tugas ya. Ya karena saya sisinya pemerintahan ya, jadi ditugaskan untuk menunjang peningkatan produksi. Itu aja satu mandat ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan dan peternakan. Senapas dengan visi gubernur nomor 4. Jadi mewujudkan masyarakat sejahtera. Jadi visi Pak Gubernur nomor 4 ini pasti diemban oleh dinas-dinas istilahnya dinas persemakmuran, perkebunan, peternakan, perikanan, ya, tanaman pangan, hortikultura. Nah, ini pasti mengemban visi gubernur nomor 4, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga punya tugas lain, yaitu pemenuhan protein masyarakat ya, melawan stunting, gizi buruk, sehingga diperoleh masyarakat yang sehat, cerdas, kuat. Nah, kami untuk tugas mandat yang kedua ini kami harus kolaborasi, harus ada kegiatan cross cutting misalkan dengan Dinas Ketahanan Pangan atau juga Dinas Kesehatan. Kemudian yang ketiga itu juga ketahanan pangan, yaitu penting ya, karena suatu negara tidak akan makmur, tidak akan aman ketika ketahanan pangannya itu rendah. Lanjut. Nah, ini kita beranjak dari isu strategis dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau perikanan dan kelautan ini karena saya di Dinas Kelautan dan Perikanan, saya cuplik dari Renstra kami, karena Renstra itu kan sudah merupakan dokumen perencanaan ya. Jadi kalau kami menyusun kegiatan, menyusun program dan kegiatan harus beranjak dari isu-isu strategis. Artinya isu-isu atau suara-suara dari bawah dari masyarakat itu apa gitu, yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ini mungkin untuk perikanan itu ada 9 isu ya, isu strategisnya. Volume tangkapan masih rendah disebabkan SDM-nya rata-rata rendah ya, karena nelayan itu jarang lah yang S1, yang SMA juga jarang. Pasti yang SD ke bawah, SMP, SMA ada lah ya. Kemudian kemampuan armadanya juga sebagian masih tradisional dan banyak yang bekerja di laut 1-4 mil ya. Jadi jarang sekali yang sampai di laut lepas karena saprasnya itu kurang, tidak modern, masih tradisional. Kemudian akses permodalan juga terbatas ya. Untuk budidayanya juga begitu ya, potensinya besar tapi masih yang dimanfaatkan itu
relatif rendah proporsionalnya. Kemudian keterbatasan benih unggul dan pakan ikan masih tergantung pada pakan pabrikan. Kualitas SDM pembudidaya sih sebenarnya tidak terlalu rendah dibandingkan tangkap ya. Ada pembudidaya itu yang sudah S1 itu ada banyak sarjana perikanan ya. Karena kalau budidaya itu bisa direkayasa, bisa terkontrol ya kondisinya. Kemudian pencemaran air juga ini banyak menjadi isu strategis ya. Kemarin pencemaran sawit itu dilandak, banyak sumber daya ikan kita yang mati ya. Akses permodalan, budidaya juga sama terbatas. Masih juga terbatasnya diversifikasi pengolahan ya di kita itu masih jauh kalau dibandingkan dengan di Jawa. Kemudian kalau isu kelautan itu banyak berkutat di masalah konflik pemanfaatan ruang laut ya. Jadi laut itu kan tidak hanya perikanan saja yang memanfaatkan, tapi banyak sekali stakeholder yang memanfaatkan. Tadi Bu Eva bilang ada wisata bahari, yaitu Dinas Pariwisata kan yang memakai jasa-jasa kelautan yang memakai kan. Kemudian juga alur pelayaran juga pakai stakeholder perhubungan. Jadi sebenarnya di laut itu ramai sekali, bukan hanya budidaya laut atau kegiatan penangkapan ikan. Nah, saya biasanya bertindak sebagai wasit kalau ada konflik pemanfaatan ruang laut ya. Kemudian IUU fishing, illegal, unreported, unregulated fishing masih marak ya, misalkan pengeboman ya, pengeboman SDI sumber daya ikan, kemudian pakai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ya gitu. Kemudian kerusakan terumbu karang itu masih terjadi. Nah, itu kelautan. Kalau kelautan saya berbicara pengelolaan ekosistemnya. Kalau perikanan, saya bicara pemanfaatannya hanya satu subsektor. Tapi kalau saya bicara kelautan, saya akan menjadi mengatur semua subsektor yang akan memanfaatkan ruang laut ya. Ketika misalkan Kementerian Perhubungan ingin membangun pelabuhan, nah itu rekomendasinya dari dinas kami ya. Karena untuk laut 1 sampai 12 mil itu adalah kewenangan provinsi, di mana tadi luasnya kalau Bu Eva tadi kilometer persegi ya, kalau saya lebih mudah mengingatnya, lebih suka pakai hektar. Jadi Kalbar itu mempunyai luas laut 3 juta hektar. Nah itu yang kita kelola ya. Lanjut. Nah isu peternakan, ini pengamatan pribadi ya, karena saya tidak melihat renstranya, saya tidak sempat bertanya renstra mereka. Case-nya sama dengan perikanan, itu banyak berkutat ketergantungan kepada pakan pabrikan dari luar ya. Jadi ketika dolar naik, nah itu malapetaka bagi para pelaku usaha perikanan dan peternakan. Keterbatasan bibit juga masih tergantung dari luar ya. Dan padang penggembalaan, grazing area itu terbatas ya. Beda dengan di Sumbawa mungkin kan ada padang penggembalaan. Di kita ini agak sulit ya. Yang saya tahu yang bagus itu untuk peternakan di Sanggoledo, nah itu mungkin padang rumputnya adalah yang kondusif untuk peternakan. Nah dengan adanya pemerintah, kemudian pelaku usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, perbankan, investor, itu kan semua operator ya, operator subsistem agribisnis tadi di dalam definisi. Nah diharapkan bisa saling mengisi, bersinergi, mampu menjawab isu-isu strategis tadi yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, mencarikan atau menjawab solusi apa sih yang ditawarkan yang selama ini menjadi harapan masyarakat, khususnya masyarakat agribisnis dan perikanan dan peternakan. Nah, dengan banyaknya isu strategis yang merupakan tantangan, hambatan, keterbatasan, di situ akan tercipta peluang ya. Contohnya tadi saya isu strategisnya benih ikan dan ternak yang unggul masih terbatas. Itu peluang jadinya. Bagaimana kita mencetak pelaku-pelaku usaha, alumni kita mungkin ya, menjadi pembudidaya bibit ikan. Itu kan jadi peluang. Atau pembudidaya bibit ternak. Gitu. Sehingga ketergantungan dari Jawa itu bisa dikurangi. Nah ini kita pola berpikirnya begitu. Dari hambatan, dari isu strategis menciptakan peluang.
Karena saya teringat dari Wakil Gubernur Sumbar, yaitu sarjana peternakan, kan sekarang jadi wagub. Dia tidak pernah menyesal menjadi sarjana peternakan. Ya, dia anak Jakarta, anak gaul. Dia pilih Fakultas Peternakan ke IPB dan dia tidak pernah menyesal karena dia menjadi pengusaha peternakan. Ya, jadi kata dia, sekarang oke, produksi peternakan masih rendah. Tapi kalau bagi pengusaha, ya, bagi wirausaha agribisnis itu adalah peluang, bukan sesuatu hal yang mengecilkan hati, gitu kan. Jadi bagi orang optimis keterbatasan itu adalah peluang, tapi bagi orang pesimis keterbatasan itu adalah kesulitan. Nah itu saya ingat-ingat perkataan Pak Audi ya, Wagub Sumbar yang memang ini adalah pengusaha agribisnis peternakan. Lanjut. Nah, kira-kiranya potret agribisnis di Kalbar itu menguntungkan atau enggak sih? Kan kita agribisnis berbicara itu dong ya. Kita ngapain? Ternak ikan, ternak ayam gitu kan. Kalau misalkan nggak menguntungkan, ya kalau nggak menguntungkan berarti gurem dong, itu kan hanya hobi saja, gitu, hanya mengisi waktu saja. Kita kan bicaranya agribisnis, harus profitable ya. Nah, selama saya kerja di perikanan, yang saya dengar, yang saya amati ya, tentu dengan berbagai stakeholder, kegiatan agribisnis per subsektor di Kalimantan itu yang sudah dipercaya perbankan untuk mengakses permodalan, ya. Kalau sudah dipercaya, artinya kan sudah profitable ya. Analisa usahanya dapat diprediksi menguntungkan itu kalau subsektor perikanan itu adalah udang. Ya. Karena udang itu pasarnya unlimited sebagai komoditas ekspor. Berapapun produksi udang pasti diserap pasar. Masih kurang terus. Contoh yang klaster di Sambas ya, di Sebubus itu, mungkin orang Sambas nih banyak di Poltesa, kami kan punya klaster udang ya di sana yang digandeng oleh kementerian. Asal panennya 7 ton saja minimal, pasti udah di booking sama orang Jakarta, langsung 1 truk. Kenapa harus 7 ton? Karena efisiensi pengangkutan minimal segitu untuk 1 kontainer mungkin ya. Nah, jadi jangan takut kalau untuk budidaya udang soal pasar. Hanya kita mungkin harus waspada di teknik pembudidayaannya, harus mencari inovasi terus, bagaimana supaya produktivitasnya terus berkembang, terus meningkat ya. Kemudian komoditas yang prospektif lainnya juga nila. Nah, ini dengan pelabuhan Kijing sudah mulai bergairah sebagai pelabuhan ekspor, saya kira di Mempawah nila ini sangat prospek untuk diekspor filetnya gitu, dalam bentuk filet ya. Jadi minimal kalau dalam bentuk filet harus ukurannya 0,5 kilo. Nah itu juga prospek. Kemudian ikan-ikan yang kearifan spesifik lokal, seperti semah, tirus, gabus itu juga luar biasa harganya ya. Fantastis kalau menurut saya, tidak ada ikan sekarang yang paling mahal, ikan semah itu diekspor ke Kucing bisa 2 juta sekilo Bu Eva. Tapi pembudidayaannya itu memang lama ya. 3 tahun baru bisa dipanen. Kalau harganya memang infonya fantastis, tetapi saya belum menganalisa apakah profitnya itu berapa persen. Karena untuk pemeliharaan sampai 3 tahun kan tentu cost-nya tinggi ya. Saya belum hitung, tapi saya sudah mengembangkan karena ini harus dilestarikan. Tidak boleh orang menangkap terus dari alam, nanti punah. Kalau tirus, mungkin ada sebagian udah tahu ya. Ada kemarin di media yang nelayan dapat 140 juta gara-gara dapat ikan tirus. Apanya yang diambil? Gelembung, renangnya. Ternyata untuk benang operasi itu langsung diambil orang Cina. Itu 1 gram, dijualnya 1 gram per gram kayak emas. Jadi 1 gramnya itu 1,2 jutaan. Luar biasa ya. Nah itu juga dibudidayakan 3 tahun. Nah ini spotnya ada di Laut Konservasi Kuburaya. Ya, itu saya akan kembangkan menjadi kampung tirus. Kemudian kalau semah akan saya kembangkan di Kapuas Hulu kampung semah. Nah gabus mungkin ini di Sintang ya, karena untuk diambil albuminnya juga albumin. Ya. Itu sangat mahal juga. Nah untuk peternakan, karena saya enggak kerja di peternakan, tapi dengar-dengar untuk penggemukan sapi juga prospek ya. Artinya keuntungannya itu lumayan marginnya. Nah kalau bebek ayam kampung, ini kalau saya melihatnya dari demand di Kalbar ini tinggi sekali.
tetapi yang mengusahakan budidaya bebek sama ayam kampung ini masih terbatas. Nah ini juga jadi peluang kan. Coba bebek bujang aja udah berapa outletnya di Kalbar itu, di Pontianak ya. Saya lihat makin nambah. Jadi demand-nya tinggi sekali. Hortikultura yang saya tahu, durian buah naga sudah diekspor ya. Sayur hidroponik juga ini bergairah karena orang sekarang kan sudah memikirkan hidup sehat ya, jadi tidak mau sayur yang kena pestisida atau macam-macam, jadi inginnya yang organik. Tanaman pangan, nah ini kacang kedelai ini ya tantangan sekali untuk negara kita ini. Kita masyarakatnya suka tempe tahu, tapi produksi kacang kedelai kita di Indonesia baru mencukupi 30%, ya 70%-nya impor dari Amerika. Ya jadi gimana kalau dolar naik kita nggak makan tempe tahu gitu kan sedih ya. Itu udah jadi makanan sejuta umat di Indonesia gitu kan. Nah soal permodalan saya doakan saya Bu Eva dan teman-teman, saya sedang memperjuangkan akses permodalan dari KUR itu bisa dibayar oleh pelaku usaha itu pasca panen ya. Karena selama ini kalau mereka mengakses dana KUR, itu kan bulan ke-1 mereka harus bayar pokok sama bunga. Sedangkan panen kan belum tahu berhasil atau tidak. Ya kan, kalau gagal gimana? Nah, saya ingin semua pelaku usaha itu juga mengasuransikan unit usahanya 7% dari modal. Ya. Karena kalau gagal panen, pinjamannya bisa di-cover oleh asuransi. Nah, selama dia berjuang untuk membayar premi 7% ini, ya untuk cicilan KUR ini ditunda sampai panen berhasil. Itu saya mau lobby itu. Nah, mudah-mudahan Bu Eva ini akan saya FGD-kan saat Musda nanti alumni IPB bulan Juni ya. Saya akan mengundang Pak Sukri selaku legislator kita supaya bisa mengintervensi Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan. Ini kita harus perjuangkan ya, karena ini suara dari bawah, bottom up ya. Lanjut. Nah, ini gambaran kondisi saat ini tentang profil perikanan dan peternakan Provinsi Kalimantan Barat ya. Jadi kita 3 indikator saja. Pertama, produksi 3 tahun terakhir dalam ton ya. Untuk perikanan itu kan disupport oleh perikanan budidaya dan tangkap ya. Dan komposisinya produksi tangkap di perikanan itu masih dominan ya, komposisinya 60-40 lah, budidaya 40, tangkap 60 ya. Ini ya 205 hampir 240.000 ton ya untuk perikanan ya. Kemudian untuk peternakan separuhnya masih dari perikanan. Untuk nilai tukar untuk perikanan itu sudah di atas 100. Nah, peternakan masih di bawah 100. Nah, saya infokan untuk adik-adik mahasiswa, apa sih nilai tukar itu? Ini nilai tukar ini adalah rapot kadis-kadis kepada gubernur. Jadi gubernur itu kalau menilai kadis-kadis itu dari nilai tukar ya. Artinya kalau misalkan nilai tukar itu sudah di atas 100, pelaku usaha itu artinya sudah melebihi break even-nya gitu untuk usahanya ya. Jadi ada margin yang bisa dia sisihkan atau dia tabung ya. Tapi kalau masih 100 itu pakpo ya. Nah, kalau di bawah 100 dia masih ada kerugian belum bisa tertutupi modalnya oleh hasil jual ya. Nah, biasanya Pak Gubernur sangat sekali concern di nilai tukar ini. Ini potret apakah seorang kadis itu bisa memfasilitasi pelaku usahanya untuk terus-menerus meningkatkan nilai tukarnya. Karena nilai tukar ini adalah indikator dari kesejahteraan pelaku usaha subsektor tersebut ya. Nah, ini untuk perikanan tahun 2019 ini ya lumayan 109 ya. Pada saat itu WFA ini paling tinggi perikanan NTN-nya ya. Kemudian di antara subsektor lain, kalau nggak salah itu juga perkebunan masih rendah, masih 104 berapa. Tapi kemudian Pak Gub kan dengan Dinas Perkebunan mengadakan perbaikan tata niaga pasar ya, tata niaga pasar sawit rakyat. Nah di situ langsung melejit sekarang 128 masalah ya nilai tukarnya. Nah, pada tahun 2020 karena pandemi semua subsektor anjlok nilai tukarnya ya, karena
serapan pasar kalau untuk di perikanan itu anjlok 50% saat pandemi itu. Kan. Tidak restoran tidak ada, kemudian hotel juga tidak menerima supply ya. Pasar tradisional juga kan masih takut orang. Nah, jadi yang mengakibatkan nilai tukarnya turun itu adalah serapan pasar turun 50%. Nah, alhamdulillah ini tahun 2001 merayap lagi 1.105. Nah, ya. Mudah-mudahan bisa mencapai lagi 117 seperti zaman Bu Menteri kemarin ya, Bu Menteri Susi. Kemudian konsumsinya untuk konsumsi per kapita ya, untuk perikanan ini 46 kilogram per orang per tahun ya. Jadi kalau dikonversikan per hari per orang, kita itu ada mengkonsumsi ikan 1 on lah. Bu Eva dan Bapak Ibu sekalian, kurang ya. Kalau Jepang sudah 120-an. Makanya kalau orang Jepang itu sangat cerdas ya, karena dia gemar ikan gitu. Dan ikan itu kan nggak ada kolesterol yang jahat itu ya, jadi aman. Nah kalau peternakan saya nggak sempat kemarin nanya ke Dinas Ketahanan Pangan soal konsumsi ikannya. Saya pikir ada di Dinas Peternakan data konsumsi ternaknya itu dagingnya gitu ya. Ternyata ada di Dinas Ketahanan Pangan kalau peternakan. Saya nggak sempat WA lagi Bu Sekdinnya, Bu Sekdin Dinas. Jadi saya belum ada data. Tapi sih harapan saya juga paling tidak sama dengan perikanan lah ya, segini konsumsi ikan per kapitanya. Ya, kalau susu masih minim sekali kita minum susu orang Kalbar itu. Jadi ada gurauan waktu di LKPJ Dewan itu, ya orang kita paling hanya 10 tetes susu katanya dapatnya 1 orang 1 tahun untuk orang Kalbar. Ya begitulah kondisinya. Di kita kan susu belum seperti di negara-negara maju seperti minuman yang wajib tiap hari gitu ya. Lanjut. Nah, ini nilai tukar ini. Nilai tukar kita bandingkan tahun 2021 ya per subsektor pertanian ya, dalam arti pertanian arti luas. Perikanan sudah di atas 100%, perkebunan sekarang paling tinggi 120% ya dari sawit rakyat itu. Kemudian tanaman pangan kurang dari 100%, hortikultura sudah di atas 100, peternakan di bawah 100. Nah ini 2 subsektor aja PR kita ini yang masih di bawah 100, yaitu peternakan dengan tanaman pangan. Tanaman pangan padi itu agak sulit lah di atas 100%. Yang namanya nanam padi pasti selalu hampir rugi ya. Karena faktor yang membatasi itu harga ini sih, kalau kata kadisnya itu. Padi itu gabah ya ada HPP-nya. Jadi petani itu tidak bisa menjual lebih tinggi dari HPP-nya. Itu yang menyebabkan nilai tukarnya itu tidak bisa beranjak lebih dari 100 gitu. Ya, lain dengan komoditas lain yang bukan makanan pokok gitu kan, itu tergantung supply demand, bisa naik, tidak ada harga patokan. Itu alasan Kadis Pertanian waktu LKPJ di Dewan. Ya masuk akal juga sih. Sulit ya untuk meningkatkan nilai tukar dari padi. Nilai tukar ini sekarang itu menjadi indikator kinerja gubernur. Karena kalau nilai tukar ini variabelnya tidak hanya di produksi, tapi variabelnya juga di infrastruktur. Ya. Nah, bicara infrastruktur itu kan di luar jangkauan kadis-kadis subsektor ini. Saya tidak bisa mengintervensi membangun jalan, saya tidak bisa mengintervensi pengadaan listrik, saya tidak bisa mengintervensi air bersih misalkan. Nah, oleh karena itu nilai tukar itu menjadi pekerjaan antar OPD ya, cross cutting. Nah, kalau sudah ada antar OPD mungkin kan itu menjadi kinerja gubernur. Nah, sekarang di dalam laporan kinerja itu, kinerja kadis-kadis itu adalah nilai yang diterima ya. Ya, nilai yang diterima oleh petani, nilai yang diterima oleh nelayan gitu ya, nilai yang diterima oleh peternak. Nah, kalau nilai yang dikeluarkan karena ada variabelnya yang tidak bisa dikendalikan oleh kadis-kadis subsektor ini, nah seperti saya kan saya tidak bisa mengendalikan pola konsumsi nelayan. Pendapatannya tinggi gitu ya, tapi dia punten gitu ya, punya pola hidup wah gitu ya pada saat hasil tangkapannya bagus. Nah, itu saya kan tidak bisa mengendalikan.
Nah, oleh karena itu sekarang agak ringan rapotnya Kadis itu, bukan nilai tukar, tapi nilai yang diterima. Lanjut. Nah, saya kira itu aja ya bahannya, kita kembangkan diskusi saja. Saya ada pantun nih, makan ikan bakar dan bebek sambil minum air selasih. Cukup sekian adik-adik dan terima kasih. Itu aja Bu Eva, case-case-nya yang ada di agribisnis peternakan dan perikanan ya. Saya lebih senang ke diskusi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Herti atas materinya yang tentunya sangat bermanfaat ya untuk para mahasiswa juga yang hadir pada siang hari ini. Baik, saya akan coba memandu untuk tanya jawab dan diskusi. Mungkin saya beri kesempatan pertama dulu untuk mahasiswa S2 Agribisnis. Saya persilakan. Boleh raise hand atau mau langsung? Biasanya yang aktif ini Pak Agus, Bernardus, Pak Ludi, Pak Tulus. Pada kemana nih? Oh ya, Pak Bernardus Agus, saya persilakan Pak. Pak Agus? Saya persilakan. Oh, masih di mute ya? Boleh open mic-nya? Pak Agus? Oh, gimana nih? Iya. Oh ya, Terima kasih, Bu. silakan Pak Agus. Oke. Tadi agak susah karena tidak dapat izin dari host Oh. untuk di-unmute. Oke, terima kasih Bu Herti. Ada hal yang cukup menarik sebetulnya dari pemaparan ini tadi. Ada beberapa hal juga yang saya garis bawahi, ya termasuk misalnya tentang peternakan, tapi karena memang Ibu sendiri mengatakan lebih fokus ke kelautan dan perikanan, jadi peternakan mungkin agak lewat, walaupun ada hal yang sebenarnya juga sama yang mau saya tanyakan. Ini terkait dengan pertanian atau peternakan modern gitu, Bu. Tadi kan memang dikatakan kelemahan nelayan kita, terutama itu karena masalah pengetahuan, ya latar belakang pendidikan mereka juga yang relatif rendah. Nah, sebenarnya kan latar belakang pendidikan itu bisa diatasi atau mungkin ditutupi dengan kemampuan yang lain, keahlian tertentu yang mungkin bisa diberikan oleh entah itu dari pihak akademisi atau mungkin dari pihak pemerintah dengan beberapa pelatihan. Nah, pertanyaannya sebenarnya di sini satu, apa yang sudah kita lakukan selama ini, terutama dari pihak pemerintah untuk membantu rekan-rekan nelayan sehingga hasil mereka, hasil tangkapan mereka, walaupun dengan tingkat pendidikan yang rendah, juga dengan teknologi yang agak kurang, mereka bisa meningkatkan hasil pendapatan mereka. Nah, kemudian terkait dengan teknologi, apakah kita juga sudah mengembangkan teknologi-teknologi sederhana yang bisa membantu nelayan itu untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka? Begitu, Bu. Terima kasih. Saya tampung dulu 3 mungkin ya, Bu Eva, gimana? Oke, boleh. Silakan yang lain. Di sini, oh ya Pak Ludi, silakan Pak Ludi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bu Kadis, Bu Herti, Bu Eva dan kawan-kawan peserta kuliah umum. Mungkin ada beberapa hal yang ingin sharing atau mungkin ada yang ditanyakan, baik dari sektor perikanan maupun dari sektor peternakan. Kalau melihat dari data bahwa Indonesia ini adalah sebagai produsen ketiga, ya, produsen ikan ketiga itu ya. Yang pertama kan Cina. Kalau lihat data 2020 itu produsen ketiga adalah sebagai produsen ikan terbesar lah, ketiga di dunia.
Nah, tapi kalau ngelihat daripada geografis, bahwa Indonesia ini adalah sebagai kepulauan terbesar di dunia ini dengan kekayaan ikannya yang luar biasa gitu ya. Nah, barangkali mungkin kalau kita lebih fokus, lebih konsisten, dan lebih serius, kita bisa mengeksplor kembali sektor perikanan ini. Tidak menutup kemungkinan, mungkin Indonesia bisa nomor 1 sebagai produsen ikan dunia gitu ya Bu ya. Nah barangkali bagaimana pendapat Ibu lah terkait ini barangkali, atau peluang-peluang ini apakah memang memungkinkan dengan kelebihan ataupun potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait sekarang perikanan budidaya ya. Ini kan kalau kita mempunyai market yang ingin lebih luas lagi, artinya apalagi kita bisa ekspor dan segala macamnya, ini kan tentu berkaitan dengan sertifikasi ya. Ada namanya sertifikasi CBIB, cara baik cara budidaya ikan yang baik ya Bu ya, kalau nggak salah sertifikasi CBIB ini. Nah, yang mau saya tanyakan, tapi terkadang di situ dalam persyaratan CBIB itu harus berbadan hukum gitu ya. Nah inilah mungkin dari kalau petani atau nelayan yang berskala kecil, UMKM skala kecil, ini agak kesulitan untuk mendapatkan badan hukum ini dari Kemenkumham karena mungkin dari segi biaya dan segala macam. Nah, apakah ada program mungkin dari pemerintah terkait membantu petani atau nelayan-nelayan kecil ini untuk memiliki sertifikasi CBIB ini? Karena ini mau tidak mau tuntutan ke depan ya memang harus tersertifikasi karena produk mereka harus bebas toksin ya kalau untuk ekspor ini gitu. Itu yang kedua. Kemudian tadi masalah permodalan, akses modal terbatas, Ibu tadi mengatakan seperti itu ya. Dan memang yang kita rasakan Bu di sini di tempat saya, baik itu sektor perikanan maupun sektor peternakan, walaupun sudah ada KUR namanya ya, kredit usaha rakyat itu, tetapi secara faktanya itu petani ini atau nelayan ini sangat sulit sekali gitu karena ada beberapa persyaratan-persyaratan tertentu. Dan mungkin melihat juga perbankan nasional ini melihat sektor perikanan maupun peternakan ini karena mungkin di situ ada risiko yang besar sehingga ada keraguan mungkin bisa gagal bayar atau seperti apalah ya. Nah ini masalah permodalan. Nah kemudian yang menarik Bu sekarang ini kan semuanya serba online ya. Online. Nah itu ada di Google Play Store. Ada aplikasi namanya iFisheriku kalau nggak salah. iFisheriku. Nah, di sana nelayan itu bisa menjual produknya, bahkan bisa pinjam modal di situ. Nah, yang saya tanyakan, aplikasi Fisheriku ini apakah sudah diterapkan di Kalimantan Barat ini ya? Karena kalau saya lihat di Jawa itu sangat membantu sekali bagi nelayan-nelayan ini. Karena sistemnya misalnya nelayan tidak punya modal untuk membeli pakan, itu nanti bisa dibayar kayak macam Shopify lah gitu ya, atau pay later gitu. Nanti bayarnya nanti setelah panen seperti itu. Nah ini kan inovasi terbaru gitu. Kalau memang bisa terapkan di Kalimantan Barat ini luar biasa sekali gitu. Nah kemudian tadi ada juga masalah ketergantungan pakan pabrik. Mungkin ini sektor peternakan unggas mungkin Bu ya. Maksudnya ya, unggas ya. Nah, di sektor ini juga Bu, di sektor perikanan, terutama yang budidaya, nah ini kan memang kendalanya petani budidaya ikan ini kendalanya adalah di pakan Bu. Karena biaya operasional 70% itu adalah di pakan. Dan sekarang ini pakan luar biasa mahal gitu ya, terus naik terus. Nah ini sehingga apakah ada bagaimanalah solusinya? Apakah memang supaya tidak ada ketergantungan terhadap pakan pabrikan ini, apakah memang nanti misalnya ada kolaborasi dengan pertanian atau apa sebagai yang menyediakan bahan bakunya segala macam itu. Nah, itu Bu. Dan kemudian juga Bu, bagaimana sekarang
peranan BUMN, Bu, di perikanan ini. Karena yang saya tahu BUMN ini masih terbatas, yang ada Perikanan Nusantara dan Perikanan Indonesia, Perinus dan Perindo ini. Nah, barangkali ini kalau lebih banyak lagi BUMN yang lainnya, ini barangkali sektor perikanan ini akan lebih wah lagi gitu, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Wah, Bu Hetty banyak sekali nih. Ayo borongan. Borongan. Mungkin saya kasih satu lagi ya Bu Hetty. Kebetulan di sini ada, kami juga mengundang, ini ada Ketua Program Studi MSP kami punya, Ibu Dr. Fatma. Kebetulan beliau tadi saya melihat Ibu ada menyinggung tentang ikan semah. Seingat saya Bu Fatma ini penelitiannya adalah tentang untuk budidaya semah. Nah, ini menarik sekali. Silakan Bu Fatma kalau ada yang ingin disampaikan. Masih bergabung nggak ya Bu Fatma? Tadi awal-awal saya lihat sih. Ya. Ya, atau mungkin lagi nggak ini ya. Tadi ada sih Bu Fatma saya. Atau mungkin bisa dijawab dulu Bu, Pak Agus dengan Pak Ludi. Ya, baik. Yang pertama dulu Pak Agus ya, masalah ya kalau isu itu kan ya biarin aja lah selama 5 tahun itu terrekod ya di dalam Renstra kita. Nah, karena memang itu bagian dari dokumen perencanaan. Dari itulah kami akan menyusun program per 5 tahun. Ya pastinya dari 5 tahun itu kan ada rencana aksi lah ya, rencana aksi pastinya tiap tahun itu. Diantaranya juga kami kan punya seksi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, itu di dalamnya kan ada nelayan, ada pembudidaya, ada pengolah. Nah, nanti kami kalau untuk peningkatan kapasitas ya diklatnya itu mungkin akan dilaksanakan nanti oleh seksi pemberdayaan itu. Isinya ya itu pelatihan-pelatihan teknologi, peningkatan teknologi yang bisa diaplikasikan di lapangan ya. Contohnya mungkin kami juga memasyarakatkan alat pendeteksi ikan kan. Jadi si nelayan itu jangan sampai dia keliling-keliling di laut ngabisin BBM tanpa tahu sebenarnya di situ juga nggak ada ikan. Tapi dengan ada alat itu kan dia bisa berlayar itu menuju target ikan yang akan ditangkap gitu ya, dengan indikatornya ada suhu, ada plankton atau apa yang dipastikan di situ akan ada ikan. Itu kan memang juga instruksi dari Pak Gubernur, coba aplikasikan alat tangkap itu, karena memang kalau kapal-kapal yang di atas 10 JT sih umumnya sudah punya ya. Jadi yang sudah bisa 4 sampai lebih dari 4 mil itu mereka sudah punya. Saya udah data juga 90%-nya sudah memakai alat pendeteksi ikan. Nah, yang jadi PR kita ini kan nelayan-nelayan yang punya kapal kepemilikan itu di bawah 10 GT, yang benar-benar kapal nelayan kecil, kategorinya nelayan kecil ya. Itu kan dia bekerjanya di 0 sampai 4 mil, dan itu sebenarnya kondisinya ya sudah overfishing, sudah kebanyakan. Makanya saya waktu kemarin Bu Eva, Jovit ya. Jovit artinya saya diuji kembali kompetensi saya sebagai kadis gitu. Itu gimana jadi solusinya? Saya bilang berilah ya diversifikasi mata pencaharian lain. Kalau di situ terus hampir 4.000-an nelayan berkompetensi di area itu aja nggak akan sejahtera. Kasih dia pekerjaan lain, mungkin diversifikasinya istrinya memelihara itik gitu ya, atau apa, kemudian belajar budidaya atau apa gitu. Toh juga bisa kita mentransformasi nelayan-nelayan yang terdampak akibat pelabuhan Kijing, mentransformasi menjadi pembudidaya. Toh juga nelayan itu efektifnya kerjanya 8 bulan aja, 4 bulan itu cuaca kan tidak ramah gitu di laut ya. Jadi ya itu jawaban saya gitu, kepada tim Jovit saya pada saat itu bulan apa ya, sebulan yang lalu hampir saya di Jovit itu. Kita ada rencana aksinya per tahun tentunya ya. Cuman saya nggak hafalkan berapa volumenya. Pasti itu polanya per kelompok. Satu kelompok dikasih alat teknologi yang bisa diterapkan. Biasanya kalau diklatnya itu misalkan diklat
kemampuan dia bernavigasi gitu ya, keselamatan dia di laut itu di Kletik-Klaknya, dan itu stakeholdernya bukan kami aja, biasanya juga dari perhubungan ada, dari BMG juga melatih para nelayan itu ya. Jadi ya itu, kalau solusinya untuk nelayan kecil, kasihlah pemerintah atau CSR perusahaan itu diversifikasi mata pencarian lain gitu ya. Ya kalau hanya nelayan tok, apalagi arealnya sudah diperebutkan, sudah overfishing, ya begitu kondisinya. Sebenarnya nelayan itu kan ada grade-grade-nya ya. Nelayan itu grade-nya itu sesuai dengan kepemilikan kapalnya. Kalau yang di atas 10 itu ya alhamdulillah, mungkin yang menjadi representatif nilai tukar tadi yang di atas 100 sudah katakanlah sudah sejahtera gitu ya. Yang PR kita ini yang tidak sejahtera ini yang di bawah 10 GT ini ya, yang kadang-kadang tidak punya akses untuk BBM subsidi ya, yang kompleks lah masalahnya. Ini yang saya perjuangkan juga, mereka akses mereka untuk dapat BBM subsidi itu, karena BBM subsidi yang ada kuotanya itu saya lihat di data yang menikmatinya itu 70% itu kapal di atas 10 sampai 30, sedangkan yang di bawah 10 itu menikmatinya 30% dari kuota. Kenapa? Karena dia juga ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan rekomendasi BBM. Ini banyak PR kita masih ya. Jadi saya juga harus terus memfasilitasi nelayan kecil ini supaya mendapat akses insentif-insentif pemerintah yang bisa menunjang usahanya. Itu yang sudah dilakukan ya Mas ya. Kemudian yang Pak Lode ini ya kalau tidak salah pertama itu Cina ya, kemudian India kalau tidak salah, kemudian Indonesia. Cina ini kan banyak ditopang oleh budidaya ya, produksi perikanannya. Kita ini kan masih ditopang oleh tangkap, budidayanya belum terlalu advance ya. Dan mirisnya juga laut kita kan menjadi incaran pencurian ya. Cina, Malaysia, Vietnam gitu ya. Ya memang yang saya rasakan menjaga laut itu tidak gampang sih. Makanya itu kalau yang untuk kapal-kapal asing itu kan kewenangan kementerian ya. Kalau daerah itu nggak akan mampu. Cost-nya tinggi sekali untuk menjaga laut itu. Kalau saya kan untuk mengawasi laut itu hanya kewenangan di bawah 12 mil. Biasanya case-case-nya itu hanya konflik-konflik di antara sesama nelayan kita. Misalkan nelayan Jawa datang ke sini gitu kan, kita tangkap, kita proses gitu kan, atau mereka memakai alat tangkap yang dilarang, kita proses, kita tangkap gitu. Tapi kalau yang kapal asing itu kewenangan pusat ya, kita nggak mampu untuk membiayai mengawasi laut. Laut kita sangat terbuka ya, sangat terbuka, open access gitu kan. Jadi memang cost-nya juga tinggi negara itu untuk menjaganya. Ya memang kalau bisa juga budidayanya lah yang lebih dimajukan lagi. Tapi untuk pengelolaan budidaya juga kan perlu investasi, perlu cost gitu ya. Artinya potensi memang oke, kita besar sekali. Tapi potensi itu untuk menjadi sesuatu kan harus ada investasi kan. Kemudian SDM-nya, yang terpenting lagi ada market. Makanya kalau budidaya mungkin kita bibitkan bagi produk-produk yang marketnya yang sudah jelas. Kalau untuk ekspor kan, kalau market perikanan sudah jelas udang kan, dari kementerian itu arahannya udang, rumput laut, kepiting, lobster, itu arahannya ya. Kalau yang lain-lain masyarakat silahkan mengupayakan itu untuk ketahanan pangan kita internal ya, itu juga perlu kayak lele gitu ya. Kalau lele nggak diproduksi Lamongan kebingungan ya Pak. Ya. Nah, kemudian sertifikat CBIB itu tidak harus berbentuk badan koperasi atau perusahaan, enggak, Mas Lode, itu kita sudah memfasilitasi dalam bentuk kelompok kok. Jadi kita per tahun itu ada targetnya, kalau enggak salah targetnya 50 kelompok lah, 50 unit CBIB itu harus. Jadi tidak, kalau dulu memang iya CBIB itu hanya bagi perusahaan-perusahaan yang diprioritaskan ekspor dulu. Karena biasanya juga tidak bersedia di CBIB itu. Dia akan bertanya, apa sih Bu, untungnya di CBIB itu punya sertifikat cara budidaya yang baik,
dulu 10 tahun ke belakang itu mereka belum merasakan manfaatnya, makanya pada nggak mau gitu ya. Ngapain sih repot-repot gitu bikin telusur kegiatan budidaya harus terrekod dalam tertulis. Mungkin kalau bayangannya kalau di perguruan tinggi itu punya dokumen akreditasi gitu ya, kan repot tuh, repot. Ada dokumen harus dikerjakan, harus ada SOP, kan repot. Apa gitu. Nah, makin ke sini ternyata CBIB itu diperlukan untuk telusur produk ekspor. Dari situ mulai perusahaan itu mencari kita, Bu tolong, karena bayarnya minta kita telusur CBIB di farm. Mulai kita yang dicari dulu, mah kita yang capek, yang nyuruh. Ngapain Bu tidak menambah harga? Capek-capek kita, saya capek nyuruh anak buah bikin dokumen, bikin SOP gitu ya. Nah sekarang kalau perusahaan ekspor udah nggak usah disuruh, dia udah kesadaran sendiri, kepanjangan segala macam. Yang kelompok kita yang harus bimbing. Benar, bimbing dari nol sekali, bikin cara budidaya dokumen ya, dokumen flowchart-nya budidayanya gimana, cara pengawasannya dari awal sampai akhir panen. Nah itu udah ada per kelompok itu. Nah itu inisiatif dari kita, dari pemerintah, supaya mereka juga bisa dipercaya oleh market walaupun masih lokal gitu ya. Itu ya biasa yang mengusulkan dari kabupaten kota dulu, nanti difasilitasi oleh provinsi ke kementerian, karena kan sertifikatnya yang tanda tangan kementerian ya. Syarat-syarat pur, ya ini dia Mas, syarat-syarat pur ini yang harus kita bedah ya. Kadang-kadang promosinya sih manis gitu ya, tanpa agunan, tanpa ini. Sekali kita nyoba, boro-boro 50 juta nggak ada agunan, 5 juta juga ada agunan. Ini yang harus kita terus-menerus komunikasikan dengan pihak perbankan. Dan memang itu ya lobbynya harus ada political will sih. Makanya saya minta Pak Sukir itu selaku Pak Sukir itu kan DPD anggota DPD Kalbar ya. Jadi senator di Senayan, dapil Kalbar gitu. Mungkin kalau dia ada political will dari dia, aksesibilitas untuk perikanan, peternakan bisa ya tanpa agunan atau dibayar setelah panen. Saya dengar sih kalau untuk sawit udah bisa. Kenapa yang lain-lain nggak bisa? Nih Bu Eva, saya ada tanda tanya. Saya desak, padahal apa sih Pak? Sawit bisa. Saya bilang, yang lain-lain nggak bisa. Kenapa? Gitu kan. Saya tanya dia begitu. Mudah-mudahan nanti lagi musda kita bedah ya, rahasianya apa sih di balik itu kan. Saya terima kasih kalau ada ini info viseriku, nanti saya eksplor lah ya. Mungkin kabit saya bisa tindak lanjuti ini punyanya siapa gitu ya. Kalau memang itu bermanfaat untuk kita ya kenapa nggak dicoba gitu ya. Ya terima kasih informasinya. Kemudian ketergantungan pakan itu untuk perikanan dan peternakan ini adalah masalah klise ya. Karena untuk pakan yang baik kualitasnya gitu ya, yang proteinnya mungkin di atas 30 itu dan stabil ya. Kalau ikan itu kan dia harus mengapung stabil, itu baru mampu diproduksi oleh pabrik-pabrik dari luar gitu ya. Ataupun kalau di Indonesia pabriknya di Jawa gitu, tidak ada di Kalimantan. Nah, mungkin ini strateginya kita memasyarakatkan kalau untuk perikanan ya, memasyarakatkan gerakan pakan mandiri. Ini juga terus-menerus saya galakan ya. Jadi si pembudidaya itu harus punya mitra. Ada nggak kelompok yang mau bikin pakan mandiri gitu ya, memanfaatkan bahan baku lokal. Seringnya hambatan itu bahan bakunya itu tidak kontinu, itu yang sering sering problem gitu ya. Bahan bakunya itu kan biasa ampas tahu, kemudian ampas kelapa, kemudian bungkil sawit. Nah ini kadang-kadang si pembuat pabrik pakan mandiri itu sulit gitu mendapatkannya, tidak kontinu. Kalau hanya sekedar bantuan mesin kita udah banyak, gampang, pemerintah itu ngasih dari pusat, dari provinsi. Tapi kontinuitas ini loh, ketersediaan ini. Ini kan jadi stakeholder yang harus kita gandeng itu kan jadinya banyak gitu ya, yang harus kita jaga kontinuitasnya. Nah, kalau mungkin yang paling mungkin yang kontinuitas itu bisa kita atur itu magot. Magot itu kan dari sayur-sayur busuk ya, itu bisa.
Dari sawit silahkan, kalau pabrik sawitnya itu ngasih bungkilnya. Itu di Siantan ada pembuat maggot itu, dia continue itu untuk bibit semah sih Bu Fatmah. Jadi semah yang masih dari bibitnya dari alam ditangkap, kita uji coba untuk kasih makan itu alhamdulillah gitu, agak cepat besarnya ya, 1 tahun bisa 1 kilo lah. Nah itu mungkin kalau bikin maggot, satu menyelesaikan masalah sampah sayur gitu ya kan. Kedua bisa continue karena sampah sayur kan ada terus dan tidak usah ada bahan baku lain. Si ulat itu kan bisa langsung aja dikasih ke ikan, nggak usah lagi diproses kayak pelet-pelet itu. Itu yang baru saya coba ke ikan semah ya. Ikan semah. Maggot bisa jadi sumber protein, pakan mandiri pernah dicoba juga karena tinggi kadar proteinnya. Maggot itu hampir 50%-an. Dulu yang nemukan itu kalau nggak salah orang Perancis lah Bu Eva, sampai orang kementerian tuh ngajak ke sini si orang Perancisnya itu. BUMN ya, kita kalau di daerah mungkin konteksnya kewenangannya BUMD lah ya. Kalau BUMN itu kan kewenangan pusat ya. Saya tidak ada keterjangkauan untuk sampai ke pusat. Ya mungkin ya kita ngobrol-ngobrol lah nanti dengan BUMD Direktur BUMD ya Pak Hamzah. Ada nggak kira-kira minat di perikanan? Sebenarnya dulu pernah BUMD itu minat budidaya bandeng di Kuburaya ya, di Kuburaya. Tapi yang jadi hambatan itu faktor sosial di sana itu, bukan farmnya, bukan teknologi perikanannya, bukan pasarnya, faktor sosial. Di faktor sosial itu pengamanannya sulit ya, yang kita yang nanam, yang manen orang lain, itu susah itu. Gimana tuh ya? Itu yang sering mengganggu juga tuh faktor sosial, ya sering mengganggu investor-investor di Kalbar. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah sama Pak Hamzani. Pak Hamzani lagi fokusnya ke Kraton. Nah, BUMD ini. Mungkin itu dulu Bu Eva jawaban dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih banyak Bu Herti. Jawabannya mudah-mudahan mahasiswa bisa puas ya dengan jawaban Bu Herti ya. Cuma memang saya lihat ketergantungan pakan kita di sektor perikanannya Bu Herti ya masih sangat tergantung dari impor memang. Saya waktu kapan itu ya, beberapa tahun yang lalu pernah membawa mahasiswa untuk kunjungan lapangan ke, kita kan di sini daerah Kuburaya kan ada budidaya ikan arwana ya Bu Herti ya. Nah Ya. itu kita kan padahal ekspor ikannya, tapi saya lihat pakan dia berbungkus-bungkus tuh made in China semuanya. Loh ini dari China, nggak ada yang di sini ya Pak? Saya tanya sama pembilangnya itu. Nggak ada Bu, kita semuanya impor karena ini yang paling baik untuk perkembangan pertumbuhan arwananya dan menghasilkan warna-warna yang bagus gitu, yang sesuai keinginan pasar gitu. Aduh sayang sekali saya bilang gitu. Iya. Ya, teknologi ini kayak nutrisi pakannya. Nah, itu juga mungkin menjadi PR bagi kita yang dari akademisi ya, Bu Herti ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Mungkin saya kasih kesempatan teman-teman dari Poltesa, Sambas, Nur nih, Bu Nur ada dan teman-temannya. Teman-teman dari Poltesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eva atas kesempatannya. Selamat siang juga Bu Herti. Saya kebetulan dari Prodi Agribisnis Perikanan dan Kelautan di Politeknik Negeri Sambas, Bu. Ya melihat potensi di Sambas itu kan banyak sekali Bu ya, potensi dari kelautannya, kemudian budidaya perikanannya. Kebetulan Bu, kami di Politeknik itu sekarang ingin mengembangkan program pembelajaran yaitu PBL Bu, Project Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, rencananya kami dari Prodi Agribisnis ini akan bermitra dengan unit-unit usaha ataupun badan konservasi berhubungan dengan kelautan dan perikanan Bu.
Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada Bu program dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi ini yang nanti bermitra dengan kampus untuk program pembelajaran tersebut, Bu? Konservasi ya Bu ya? Iya, konservasi juga, Bu. Oke. Itu aja Bu ya. Iya, Bu. Tadi saya nyambung dulu yang masalah pakan Ibu Eva ya. Itu mungkin cacing beku ya yang sudah kemas bagus, diproduk bagus di Cina ya. Mungkin orang kita sebagai operator subsistemnya baru sebatas importir ya Bu ya, pedagang pakan bukan sebagai produser ya. Itu juga sebagai kegiatan agribisnis sih. Kita sebagai importir ya kan. Ya. Tapi tidak bagus sih untuk spirit kita gitu ya. Kita hanya jadi importir, artinya kenapa kita nggak bisa produksi sendiri. Nah ini untuk pakan ini di Kuburaya di sungai di Jeruju Besar ya. Itu ada Pak Agus namanya, dia memproduksi pakan ikan pembesaran. Itu saya eman-eman jangan sampai Pak Agus itu kolaps gitu ya. Itu udah bagus. Silakan mau kunjungan ke sana, apa kasih input dia gitu ya. Dia harga pakannya 9.000, sedangkan kalau harga pakan pabrikan kan 13. Itu sangat kompetitif sekali kan. Nah dia juga sangat kerepotan dengan order karena saya untuk percontohan di pendopo juga pakai produk dia gitu ya. Saya eman-eman dia jangan sampai kolaps ya. Dia kalau nggak salah diinisiasi pertamanya sama BI, inkubator bisnis ya. Biasa kan BI ada mengadakan gitu. Nah itu boleh perguruan tinggi ngasih saran apa gitu kan, ke situ apa yang kurang dari dia ya. Yang PR saya untuk dia itu izin edar. Karena kan kalau ketika sudah diperjualbelikan dia harus punya izin edar. Takutnya kalau nggak ada izin edar dianggapnya kan ilegal gitu kan. Kecuali pakan mandiri itu kalau untuk konsumsi sendiri itu boleh nggak ada izin edar. Kita bikin sendiri, kasih ikan kita sendiri enggak masalah. Tapi kalau udah diperjualbelikan ke masyarakat nggak ada izin edar, takutnya jadi masalah hukum kan. Itu PR saya ya. Sebenarnya kemarin sebelum COVID itu sudah penjajakan karena verifikatornya, validatornya dari kementerian. Tapi sejak COVID kemarin belum turun-turun lagi nih gitu ya. Lagi saya kejar-kejar lagi supaya Pak Agus itu sudah punya izin edar, labelnya udah boleh diperjualbelikan gitu ya. Itu sudah bagus, daya apungnya dia sudah dapat gitu ya, kualitas daya apungnya. Ya, orangnya ulet. Sumber proteinnya dia dari ikan tongkol yang kurang bagus, sudah kurang baik kualitasnya dari pemangkat gitu ya. Saya belum coba sumber proteinnya dari maggot gitu. Kalau maggot kan kita bisa sesuai dengan kita kemauannya mau produksi berapa gitu kan. Itu orang yang bikin maggot aja di Siantan itu juga udah kewalahan Bu nerima order. Makanya kadang-kadang kita ciptakan ya wirausaha kita itu. Nah, cuman harus mau berbau-bau gitu kan. Ya. Karena maggot itu bau. Medianya itu. Itu yang ya kalau Pak Gubernur bilang tuh penampilannya kayak orang gila itu. Pembudidaya maggot itu ya. Lusuh ini tapi dia selalu kerepotan dengan order, Bu. Karena ulat-ulat maggot itu kan berharga gitu kan. Jadi pakan benih. Nah, siapa yang mau gitu sekarang mau jadi wirausaha itu kan, pasarnya udah unlimited sebenarnya. Tapi harus mau berbau-bau karena medianya buah, sayur busuk. Ini saya lagi desain di contohan semah di sana. Jadi semah itu saya tidak mau pakai pakan pabrikan. Saya semuanya ingin alami sesuai dengan makanan dia di habitat aslinya ya. Kenapa yang bikin semah mahal itu? Karena dia kan ada sensasi wangi dan dia berlemak. Ternyata kata orang Cina karena dia makanannya memang tengkawang dan jambu ya, jambu monyet yang wangi itu. Kalau orang Jawa bilang jambu mawar wangi gitu. Nah, Pak Menteri bilang coba itu aja ditanam di sekitar kolam percontohannya nanti. Jadi itu jadi makanannya gitu. Kita benar-benar bisa menekan kos biaya pakan kan gitu. Udahlah kita dari pohon yang ada makanannya harga jualnya juga kan fantastis gitu ya. Nah, itu yang pengen saya desain di percontohan ikan semah. Sambas itu dari dulu legendanya itu ya Bu ya, dia lumbung udang di Kalbar kan dari dulu banyak banyak tambak-tambak udang ya, dan masyarakat juga sudah terbiasa dengan budidaya udang ya. Masalah proyek kita kan punya ini Bu ya, punya jejaring deklarasi kelautan ya.
termasuk di dalamnya juga perguruan tinggi. Biasanya kalau dari politeknik atau dari fakultas yang dulu Pak ini tuh siapa ya, fakultas MIPA kelautan tuh Pak Afgani dulu dekannya, sekarang siapa yang baru ya. Nah, itu kan sering dengan kita kerjasama, meminta mahasiswanya gitu ya, meminta lokus di mana laut mereka, di mana lokus laut yang bisa dijadikan tempat penelitian atau praktek-praktek, silakan aja Bu. Bahkan dosen-dosen yang biasa bikin proposal untuk ke Dikti juga, misalkan kalau pas topiknya kelautan, biasa juga kan minta itu apa namanya, rekomendasi saya bahwa kita sudah bermitra. Jadi kalau misalkan si perguruan tinggi sudah bermitra dengan dinas, ada kepastian bahwa itu bisa berjalan, biasanya proposalnya dikabulkan ya anggarannya. Kami ada laut konservasi menarik Bu ya. Jadi laut ini begini, saya belum ceritakan laut ya. Laut yang 3 juta hektar punya Kalimantan itu dibagi menjadi 3 zona besar. Jadi laut itu zonanya itu konservasi ya. Itu minimal itu di dalam undang-undang 20% dari luas laut yang ada. Nah, Kalbar itu mencadangkan konservasi lautnya 26% dari 3 juta hektar tadi. Kemudian ada zona alur, kita cadangkan untuk stakeholder perhubungan kita ya, stakeholder pertambangan kita, karena nanti mereka akan butuh zona alur pelayaran, zona migas, kemudian juga mungkin telkom ya, telekomunikasi, serat gitu, kayak gitu kan perlu alur. Yang ketiga, pemanfaatan umum, zona pemanfaatan umum. Nah, pemanfaatan umum inilah yang bisa dijadikan macam-macam, perikanan tangkap, budidaya laut, kemudian jasa-jasa kelautan ya, pariwisata. Nah, itu nanti kalau ada siapapun misalkan berminat ada mengerjakan sesuatu di laut, biasanya minta ke kita, rekomendasi ke dinas, Bu, kita mau ada kegiatan ini, koordinatnya di sini lautnya. Nanti saya cek dulu di Perda itu, Bu Eva. Di Perda itu ada kamusnya ya. Di zona apa nih? Di zona konservasi. Oke, zona konservasi. Tapi masuk zona inti enggak? Enggak. Gitu. Kalau enggak, kita lihat lagi. Kegiatannya ini termasuk kegiatan yang diperbolehkan atau yang dilarang atau yang diperbolehkan dengan syarat. Itu ada listnya gitu ya. Nah, kalau konservasi laut dengan hutan ini agak beda. Kalau hutan, setahu saya kan strict ya, tidak boleh disentuh apa gimana gitu ya. Tapi kalau laut ini berstrata, yang tidak boleh disentuh itu hanya zona inti. Zona inti ini hanya 2% saja, 2% dari laut konservasi luasnya. Itu tidak boleh disentuh oleh kegiatan manusia karena di situ dipastikan tempat koleksi biota-biota laut ya. Tidak boleh disentuh. Nah, selain zona inti, itu bisa masih dipergunakan untuk kegiatan yang ramah lingkungan. Boleh masih untuk mancing gitu ya, kemudian untuk kapal-kapal di bawah 10 GT, tapi alat tangkapnya jangan yang dilarang, gitu ya. Boleh untuk pariwisata boleh, gitu kan. Nah, kalau yang tangkap biasanya dia zona tangkap sendiri. Dan zona tangkap itu masih dominan lah dari luasan laut itu kira-kira hampir 70-an lah, 68%-an ya. Saya kan diprotes kemarin sama nelayan-nelayan di Kijing ya. Ibu ini kadis kelautan tapi tidak berpihak kepada kami nelayan. Saya kalau gitu suka bingung saya. Saya ini kalau bicara kelautan harus mengakomodir bukan saja stakeholder perikanan, tapi saya harus mengakomodir stakeholder perhubungan, harus mengakomodir stakeholder pertambangan, ya kan? Harus mengakomodir stakeholder pariwisata. Tapi jangan salah sangka saya bilang ya. Zona tangkap masih kami cadangkan 68% loh, masih yang dominan untuk laut kalian ini saya bilang ya. Tapi ya kalau memang pelabuhan memang harus mengorbankan luasan 1 sampai 4 mil, kan nggak mungkin nggak punya dermaga yang nempel di darat kan saya bilang, nggak mungkin ujung-ujung bikin dermaga di tengah-tengah laut gitu kan. Nah itu biasalah ribut kemarin di Kijing itu ya 3 tahun lah kami menyelesaikan masalah itu ya. Konflik-konflik itu.
Nah, mungkin itu ya, kadang-kadang orang kan masih bingung kelautan ini apa gitu. Ya persis seperti RT RW lah. Kami punya Perda RZWP 3K. Itu kalau di darat apple to apple-nya itu RT RW. Jadi alokasi ruang laut. Memang secara kasat mata tidak ada batas, tidak ada patok, tidak ada apa. Tapi kita kan punya orang yang punya GIS ya, punya ahlinya, koordinat ini bisa di tracking gitu kan. Nah, nanti Undang-Undang CK ini, Bapak Ibu sekalian, nanti diintegrasikan perda ini. Ya. Jadi di dalam berdasarkan Undang-Undang CK itu harus diintegrasikan perda itu, alokasi ruang laut, alokasi ruang darat, alokasi ruang udara. Saya yang masih awam tuh udara gimana ya sebenarnya mengalokasinya, lebih maya lagi. Nah, orang-orang apa tuh ya, orang apa itu, perhubungan kali ya yang ngurusin. Karena kalau leading sektornya kelautan kan dinas kami, leading sektornya RT RW itu dinas PUPR ya. Nah, saya nggak tahu kalau alokasi ruang udara ini leading sektornya dinas mana, nggak tahu, masih nggak kebayang. Mungkin itu aja mungkin ya wawasan dari laut, Bu. Silakan aja, karena untuk konservasi laut ini kita punya 5 zona konservasi laut yang sudah ditetapkan Menteri ya. Di antaranya di Paloh, kemudian Ketapang Kayong, Kubu Raya, Bengkayang ya. Satu lagi mana? Ketapang. Nah, itu ada 5 yang sudah ditetapkan Menteri. Kita sudah menetapkan kawasan konservasi 5 kawasan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang siapa yang mengisi, siapa yang mengelola. Nah, saya tidak bisa dinas itu mengelola atau mengisi sendiri. Harus kolaboratif ya dengan semua stakeholder gitu kan. Bagaimana saya akan mengisi atau mengelola kawasan konservasi? Saya hanya punya satu bidang. Bidangnya itu yang ngurusi konservasi hanya punya 3 staf, nggak mungkin gitu kan. Akhirnya saya harus kolaborasi. Saya hanya menyediakan coupling. Silahkan yang mengisinya siapa gitu kan. Nah, kalau sudah pengelolaannya sudah terisi konservasi itu ada form penilaiannya nanti, ada grade-grade-nya ya. Ada penilaiannya itu formnya itu FIK namanya. Nanti akan terlihat semua provinsi ini mungkin grade pengelolaannya di grade merah kah, hijau kah, atau sudah golden. Kalau udah golden tuh artinya gini, kawasan konservasi itu sudah sebesar-besarnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi mindset konservasi ini kita harus rubah. Bukan serba tidak boleh, tetapi kita mengelolanya sesuai dengan karakter kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya di kawasan konservasi kita jangan ngotot untuk perikanan tangkap, enggak usah. Kita alihkan ke pariwisata mungkin ya. Contohnya di Paloh kan kita ada wisata tuki gitu, melepas tuki dengan festival budayanya Vespa. Itu yang harus dikembangkan di kawasan konservasi. Kembangkan lagi ke kulinernya gitu kan. Jangan ngotot perikanan tangkap, terus itu perikanan hanya salah satu item kegiatan gitu kan dari kelautan dan perikanan gitu. Ya mungkin itu Bu, itu dari yang Ibu dari Voltesa, nanti boleh Bu untuk itunya ke Pak Endi nanti ya, pola-pola PKS atau gimana rekomendasi. Kita udah terbiasa sekali untuk kolaborasi ini. Bahkan saya lagi bikin inovasi Blue Collaboration ya. Jadi artinya itu inovasi eselon 2, bagaimana saya bisa memberdayakan semua jejaring kelautan ini mengelola konservasi itu. Nah, itu sudah kita asistensi dengan LAN. Ya. Nah, untuk inovasi-inovasi kebijakan dan sifat-sifatnya yang operasional itu diasistensi oleh LAN sebagai nanti penilai inovasi. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Ada lagi, kita sampai jam berapa? Jam 3 ya, Bapak? Ya, boleh. Silakan. Gimana Bu Nur? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mungkin bisa kita sampaikan Bu Herti tadi, mumpung ada tadi Bu Herti menyebutkan Blue Collaboration ya Ibu ya tadi ya istilahnya ya. Nah, itu sangat relevan sekali dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya, dengan program-programnya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memang kita dipus untuk berkolaborasi dengan institusi
Jadi bukan hanya juga dengan kepemerintahan, kemudian juga dengan mitra-mitra UKM, kemudian juga usaha-usaha yang ada seperti itu. Jadi program-program MBKM ini dimaksudkan untuk bagaimana mahasiswa itu memperoleh pengetahuan praktis. Jadi tidak hanya bersifat teori saja. Nah, seperti tadi mungkin yang Bu Herti ceritakan ya, ada yang usaha pakan seperti Magot. Nah, itu banyak sekali juga informasi yang masuk ke saya. Begitu ada MBKM ini, ternyata cukup banyak mahasiswa yang kelihatannya kurang terlatih di lapangan. Jadi mereka hanya senangnya di belakang meja seperti itu. Nah, mungkin dengan program ini bisa melatih mahasiswa juga menginspirasi mahasiswa untuk bahwa mereka itu adalah sebenarnya yang dibutuhkan adalah juga kemampuan atau skill teknisnya. Jadi kemarin juga cukup banyak juga mahasiswa kami yang magang MBKM itu di Pokpan ya, Calon Pokpan, kemudian perkebunan kelapa sawit. Kemudian kalau yang dari sektor perikanan itu kemarin ada yang magang sekarang itu di BPSPL Bu Herti, kemudian juga Balai Karantina yang di Antikong. Mahasiswa kami ada yang di sana. Nah, itu juga sebenarnya untuk melatih mahasiswa terlibat langsung di lapangan. Nah, semoga adanya program ini bisa mempertinggi ya skill dari lulusan-lulusan kami seperti itu Bu Herti. Jadi mungkin nanti akan kami jajaki lebih lanjut nanti dengan Bu Herti ya untuk kolaborasi lebih lanjutnya. Kita dari Fakultas Pertanian belum ada nih secara khusus dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalbar. Mungkin ada beberapa unit-unit dari program-program dari Dinas Bu Herti nanti bisa kita sinergikan, kolaborasikan dengan Fakultas Pertanian. Demikian Bu Herti ya. Mungkin juga tadi dengan Poltesa ya, teman-teman dari Poltesa. Ya, sama-sama Bu Herti kita membangun sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, baik Bu. Iya. Oke, mungkin ada lagi dari mahasiswa S2 Agribisnis. Siapa lagi yang mau bertanya? Atau dari teman-teman Poltesa yang lain? Bu Nur, ada teman-teman yang lain mungkin? Dari mahasiswa S2 Agribisnis ada siapa nih? Ada Mbak Eni, ada Dika, ada Fahri. Silakan loh. Halo. Ya. Pak Joko ya? Ya Bu. Oh, silakan Pak Joko. Mohon maaf nih Bu kalau sinyalnya agak hilang datang nih suaranya nih. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak Joko. Bu mau pertama memastikan aja karena kalau kegiatan atau program-program Dinas Kelautan dan Perikanan nih kalau di orang awam agak cenderung kurang tersampaikan kali informasi-informasinya ya kalau dibanding program-program yang lain. Saya pengen tahu aja sebenarnya kebijakan-kebijakan terkait kebijakan bidang perikanan maupun bidang perikanan budidaya maupun perikanan kelautan yang selama putus ya Pak Joko? Putus katanya mungkin ini sudah tidak ini bisa siapa tahu nanti kawan-kawan ini yang hadir akan dari juga kelautan di wilayah Sambas itu jadi salah satu
potensi besar juga di Kalimantan Barat. Saya pengen compare aja, Bu. Mungkin Ibu udah pernah dengar atau jadi informasi baru bahwa salah satu penyumbang penjualan ikan di daerah Flamboyan yang notabene itu jadi salah satu pasar besar di Pontianak atau Kalbar lah paling enggak, itu adalah sumber ikan atau sumber ikan laut justru dari provinsi lain, dari Kalimantan Selatan atau dari Kabupaten Batu Licin, waktu kalau salah saya pernah dengar. Mereka setiap hari bisa membawa ikan laut itu dari provinsi Kalimantan Selatan sampai dibawa ke Kalimantan Selatan. Ini pengen tahu aja apakah potensi kita di Sambas atau potensi di Kalimantan Barat ini kurang sehingga kita bisa akhirnya ekspor ya, dalam tanda kutip ekspor dari impor dari Kalimantan Selatan. Ini itu aja Bu Kadis. Terima kasih Bu Eva. Oke. Terima kasih. Ada yang menanyakan Ibu, sumber ikan-ikan di Pasar Flamboyan ternyata bukan dari Kalbar. Gimana Bu Her? Mungkin kalau yang saya sering dengar itu yang dari Kalsel itu ikan gembung ya, yang sering saya dengar lah, yang sering terlaporkan oleh petugas karantina ya. Karena karantina itu kan yang mengawasi lalu lintas produk ikan antar provinsi maupun ekspor. Itu yang saya dengar sih ikan gembung. Karena memang ikan gembung ini kan sifatnya musiman ya Pak ya. Ketika stok di daerah tertentu nggak ada gitu, dan musimnya itu singkat gitu kan, tapi demand masyarakat banyak, akhirnya dipasarkan ke sini mungkin. Ketika di sini banjir, sebaliknya dipasarkan ke daerah yang kosong. Itu sih prinsip dari demand and supply kan. Ketika tidak ada produk, yang lain memenuhi gitu ya. Kalau saya rasa sih dari data karantina yang paling akurat kan kita bisa minta data itu dari karantina ya, lalu lintas ikan itu. Kita yang ke Jawa cukup banyak juga Pak ya kirim itu. Nah kalau yang dari luar dulu waktu sebelum pandemi juga ke Kucing juga ada gitu, ekspor antar di darat lewat darat ya. Tapi kalau yang dari Kalsel itu setahu saya yang masuk itu ikan gembung. Memang ada Pak terlaporkan ke saya ya. Tapi kalau saya rasa sih kalau saling mengisi antar provinsi tidak masalah lah ya. Karena kan itu juga kalau kita bicara konteks untuk NTN semua nelayan satu Indonesia kan saling mengisi kekurangan, tidak masalah. Yang kita waspadai itu jangan sampai kita impor gitu kan. Impor ekspornya lebih rendah daripada impor, itu yang harus kita jaga gitu kan. Karena kan kalau ikan kita impor, kemana wajah kita, laut kita banyak gitu kan, luas laut kita kan. Ya mungkin stakeholder subsektor yang bisa ekspor itu kan baru perkebunan ya, hortikultura, kemudian perikanan. Kalau peternakan, tanaman pangan agak sulit ya Bu Eva untuk ekspor ya. Malah kita impor kan, kalau daging susu kan banyaknya impor produknya. Itu saya pikir kalau pertukaran antar provinsi tidak masalah Pak, karena kita juga mensuplai Jakarta. Terus kita kemasukan dari provinsi lain tidak masalah. Daripada mungkin tidak ada supply yang menyebabkan kita inflasi, harga mahal kan. Ya, yang menyebabkan inflasi itu kan ikan gembung. Kalau di Melawi di Sintang ya, di Hulu itu ikan baung. Ikan baung juga pada saat tertentu hilang di pasaran, masyarakat sudah menggemari, akhirnya dia jadi penyumbang inflasi. Nah, intervensinya apa? Budidaya ya. Jadi kami dengan BI sudah intervensi teknologi budidaya yang bisa meniadakan baung tidak menjadi komoditas inflasi. Nah, kalau gembung memang saya kalau ditanya BI, gimana ya Bu, udah bisa budidaya ikan, enggak, ikan laut mah sulit dibudidayakan Pak. Sulit cari induknya gimana. Paling logistik yang kita perbaiki ya. Jadi kita
benahi pengelolaan cold storage, sehingga pada saat mungkin tidak ada penangkapan gebung, stok di stok di cold storage itu dikeluarkan. Itu mungkin Pak ya, Pak Agus itu Pak Joko ya. Pak Joko dari mana Kak? Dari perguruan tinggi atau pelaku usaha? Terima kasih Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Bu Herti. Jawabannya apa ada lagi dengan mahasiswa yang lain? Oh ya Ibu, sambil menunggu mungkin dengan mahasiswa yang lain, saya boleh bertanya ya Ibu ya. Tadi Ibu ada menyinggung tentang olahan gitu. Kalau misalnya di Kalimantan Barat sendiri, Ibu untuk investor apakah ada Ibu kira-kira investor yang untuk pengolahan dari sektor perikanan, karena saya melihat kalau di pengolahan di kita kan yang simpel-simpel ya Bu ya, seperti ikan asin seperti itu gitu. Apakah ada yang mungkin yang cukup besar gitu investor untuk pengolahan lebih lanjut dari produk-produk perikanan itu? Sebenarnya ya, kalau saya jujur, untuk kinerja ekspor langsung dari Kalbar itu 20 tahun terakhir ini menurun ya. Dulu saya kan sebelum jadi kepala dinas kan kepala UPT laboratorium, artinya lembaga yang mensertifikasi ekspor ya. Pada saat itu saya kan harus menyaring ya, kira-kira ini produk batch ini bisa nggak diloloskan untuk ekspor. Dulu ya, saya sebulan itu bisa meloloskan 35 kontainer loh Pak. Dulu waktu saya jadi kepala UPT sertifikasi mutu hasil perikanan. Nah, makin lama makin sedikit. Kondisi sekarang mungkin ya untuk 5 kontainer aja sulit ekspor langsung dari Kalbar itu. Itu produknya dulu filet ikan, kemudian udang beku kemudian kepiting kaleng, ketapang dulu ada, itu ya yang saya ingat 20 tahun yang lalu. Makin lama makin hilang. Kenapa? Karena makin lama untuk ekspor dari Kalbar langsung ini tidak kompetitif ya, cost-nya itu lebih tinggi dibandingkan kalau ekspor ke Eropa itu misalkan dari Jakarta, itu cost-nya itu bisa perbedaan itu 30 jutaan. Jadi lebih suka ya pembudidaya sekarang itu langsung mengisi unit pengolahan di Jawa, di Jakarta, di Surabaya gitu. Jadi ekspornya itu dari Jawa, dari Jakarta atau Surabaya gitu. Kita hanya mensuplai bahan bakunya. Kalau dulu unit pengolahannya ada di sini. Gitu. Walaupun hanya baru beku ya. Baru beku juga udah lumayan lah, umumnya kan beku ya, udang beku frozen, kemudian filet ikan. Kalau filet ikan mungkin ikannya sekarang udah berkurang ya. Kalau dulu kan ikan merah itu yang ukuran 3 kiloan, 5 kiloan dari laut itu kan masih banyak ya. Nah itu ya makanya saya mudah-mudahan dengan terobosan adanya pelabuhan Kijing ini, itu kita bisa kembali ke saat kondisi 20 tahun yang lalu, ekspor langsung dari kita gitu, cost-nya bisa ditekan ya. Saya ada beberapa investor tanya ke saya, gimana Bu ya kalau misalkan saya mau bikin farm di Pumpawah karena mendekati pelabuhan Nila gitu kan, Pilat Nila, gimana? Tunggu nanti aja lah ya operasional itu pelabuhan ekspor. Aku takutnya nggak mau kan aku ini menjual mimpi, aku bilang kan. Kita itu harus ngomong investasi itu harus logis, bilang nggak mau saya menjual mimpi. Insya Allah kalau udah operasionalnya efektif, insya Allah sih profitable saya bilang gitu ya. Tapi kalau sekarang masih dibangun itu ngapain lah investasi, nanti kamu rugi nyalahin aku bilang. Ada dari Java. Nah mudah-mudahan aja memang memberikan dampak yang sangat positif bagi dunia ekspor, kinerja ekspor dari sektor pertanian ya. Walaupun sekarang kan di Kijing itu baru yang diprioritaskan sarana ekspornya itu untuk sawit dulu. Nah, untuk ikan kan harus ada sarana frozennya gitu ya. Untuk masing-masing komoditas itu ada karakteristik yang harus disiapkan oleh Pelindo di pelabuhan itu. Gitu, Bu.
Ya, itu saya juga agak sedih gitu, prihatin ya. Aduh, ya, untuk satu kontainer aja dari Kalbar sekarang susah. Paling yang ekspor langsung ke itu ke Kucing sih masih berjalan, karena kan nggak pakai kontainer ya, cukup pakai box-box itu aja. Itu sih berjalan seperti biasa. Mungkin itu. Hanya kalau produksi farmnya kan, farm budidayanya kan relatif sama aja dengan zaman dulu, tetapi pengolahannya beralih ke Jawa, nggak di sini lagi. Ya. Itu problemnya. Kompleks kan masalah agribisnis ini, tidak sederhana. Iya, betul. Jadi sebagian besar dari produksi perikanan di Kalbar ini memang untuk olahannya itu masih dikirim ke luar ya, Bu Herti ya. Masih belum di sini belum profitable ya Bu ya untuk mengolahnya di situ ya. Intinya ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya pelabuhan Kijing ya bisa menekan biaya untuk proses-proses selanjutnya, dan juga mungkin langsung bisa meningkatkan ya tadi ya nilai tukar tadi ya Bu, nilai penerimaan juga bergerak perekonomiannya. Mohon maaf nih, suasana lagi hujan di Pontianak, Bu Herti. Posisi Bu Herti masih di Bogor ya? Masih di Bogor, mendung juga sih. Hujan lebat nih di Kota Pontianak nih Bu Herti. Mungkin back sound-nya. Iya, ya hujan. Silakan, mungkin kita masih ada waktu ini dari teman-teman dari mahasiswa. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Oh, saya Damas dari agribisnis S1, Bu. Oh ya, silakan. Saya mohon barangkali Bu Herti bisa sharing program dari Kadis Provinsi. Kalau saya melihat mandat atau tujuan itu tadi, terutama visi Gubernur nomor 4 itu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Saya mau tahu lebih dalam terkait program dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini, apakah selama ini masih berjalan sendiri atau juga melibatkan katakanlah dalam hal ini LSM, karena kita tahu masyarakat kita juga masih jauh terbelakang kemampuan skill mereka, terutama untuk budidaya ikan dan lain-lain. Nah, saya pikir kalau dengan melibatkan LSM ataupun sektor lainnya, katakanlah kita jemput bola. Dengan demikian, visi ini saya pikir kalaupun tidak 100%, jadi ada usaha yang kita kerjakan. Demikian dari saya, Bu. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Terima kasih. Silakan. Ya, dari Bang Damas ya, S1 agribisnis ya Bu ya. Justru Bang Damas, saya tidak bisa kerja sendiri, tidak bisa. Justru kolaborasi itu yang harus kita galakkan. Karena apa, pemerintah itu nggak punya duit sebenarnya gitu ya. Pemerintah itu hanya trigger dari semua program yang disusun oleh pemerintah, katakanlah pemerintah daerah dalam hal ini. Paling program pemerintah itu hanya 3% pembiayaannya yang bisa menyentuh langsung ya. Ya saya sangat senang kalau ada LSM ini, dalam hal ini NGO kali ya, NGO atau program-program CSR gitu ya, yang bisa nimbrung di kegiatan kita gitu kan. Kita sudah punya kan ini yang diarahkan pemerintah, komunitasnya ini. Tapi kalau kita bantu kelompok gitu ya, itu berapa gelintir sih yang dapat dari dana pemerintah? Berapa ribuan kan kelompok, paling per tahun saya paling 10 kelompok yang saya dapat dari anggaran saya. Nggak bisa, makanya saya selain bantuan Sapras untuk masyarakat, saya juga harus sebagai fasilitator, koordinator dari lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan tadi ya. Terus saya juga harus membangun jejaring dengan NGO, dengan LSM katakan, dengan CSA perusahaan silahkan. Contoh lah ya, kemarin konflik penyelesaian di konservasi Bengkayang. Itu kan ceritanya di Laut Konservasi Bengkayang itu kan di tepinya itu ada PLTU ya,
PLTU Kalbar yang memasok listrik ke Bengkayang. Nah, listrik ini kan perlu batu bara. Perlu batu bara diangkut dari Jambi. Dia melintas laut konservasi kita. Padahal alurnya tidak harus melewati konservasi kita di peta perda itu. Tapi dia melintas. Oke lah, saya tidak berpikir negatif karena ketidaktahuan si vendor batubara ini, dia sengaja melintas ke laut konservasi kita yang sudah ditetapkan. Tahu-tahu tumpah batubaranya di situ. Nelayan marah, kan? Nah, pertama, ketakutan bahwa batubara itu adalah barang beracun. Kedua, nelayan itu yang menjaring ikan yang kejaring batu bara, bukan ikan. Kan saya harus fasilitasi kan. Dan ternyata dia mengkandaskan di spot itu juga, di koordinasi itu juga, saya baca BAST-nya, itu atas kesepakatan semua aparat-aparat yang biasa bekerja di laut. Jadi kesepakatan Polairut, kesepakatan Bakamla, kesepakatan dari KSOP, kandaskanlah di spot itu si ponton batubara itu, kan? Jadi ya saya juga tidak bisa komplain itu karena guna penyelamatan awak gitu ya, awak kapal ponton itu dikandaskanlah di situ, walaupun batubara harus tumpah. Nelayan marah, saya harus redam, kan? Tapi nelayan ini kan tentunya bisa dan minta kompensasi nih, saya nggak bisa nangkap ikan di situ gitu kan. Nah, akhirnya saya harus fasilitasi, undang manajemennya PLTU itu, direksinya. Saya bilang, kalian sebagai instansi proyek strategis nasional memang berada, itu memang program pusat di daerah, tetapi harus kenal dengan masyarakat setempat. Ini gimana sharing kalian? Nelayan sudah merasa dirugikan. Saya bilang, tolonglah saya nggak punya duit, saya bilang gitu. Itu kan akibat dari kalian, saya bilang gitu kan. Kami nggak punya anggaran untuk kompensasinya. Kita ketemukan. Akhirnya nelayan gimana? Bikin program itu, program ini, program itu. Nah, itu udah nawar-nawarin nih PLN. Bu, tindak lanjutnya gimana? Kan mereka juga takut dong kalau diapa-apain sama masyarakat kan. Saya bilang jadikanlah masyarakat itu benteng. Dengan cara apa? Sinergi lah, mereka dikasih kerjaan apa gitu kan. Duitnya banyak CSA itu kan, bisa mereka tanam, tolong terumbu karang kami ganti yang hancur itu akibat kandas dari ponton itu. Nah, tanamlah mereka transparansi karang misalkan kan, upahnya masyarakat setempat yang nanamnya kan, tanamlah mangrove atau apa gitu. Itu akan ya itu yang dinamakan blue collaboration itu Mas. Jadi saya nggak bisa sendiri, nggak bisa banget sendiri. Itulah yang mau saya kembangkan. Blue collaboration semuanya perguruan tinggi, lembaga penelitian ya, masyarakat, NGO gitu kan. Saya hanya fasilitator aja. Saya punya program nih, punya wadah, punya alokasi ruang. Yuk kita isi keroyokan sama-sama. Ya mungkin ini tantangan saya ya, harus terus-menerus mensosialisasikan gitu ya. Memang sejak pandemi ini kan kita jarang ketemu dengan masyarakat langsung ya. Semuanya kalau harus IT gini, masyarakat saya kan mungkin nelayan nggak bisa kalau dengan IT gini gitu. Itu yang jadi tantangannya untuk sosialisasi kayak begini gitu ya. Hanya bisa kayak kita ini yang kerja di meja bisa kayak begini ngobrol. Dengan nelayan kan saya harus datang ke lokus gitu kan. Tapi mudah-mudahan makin kondusif ya. Sekarang kan COVID udah nggak begitu mencekam gitu, udah bisa lagi nyambangi ke daerah. Itu ya, Pak. Iya, oke. Terima kasih Bu Herti. Ya demikian Damas ya. Memang pemerintah tidak bisa bekerja sendirian ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Kolaborasi dengan semua stakeholders ya, baik dari pemerintah, kemudian usaha, kelompok-kelompok masyarakat, juga akademisi ya, untuk supaya ke depannya sektor perikanan ini lebih baik ya, dengan penyelesaian berbagai macam problem-problem yang ditemui, seperti yang tadi ada di satu sisi untuk peningkatan energi ya, ada kebutuhan batu bara, kemudian di satu sisi juga melintas laut yang memang itu sebagai sumber pencarian masyarakat. Nah, itu segala sesuatunya memang harus bekerja sama semua pihak, bagaimana
memperoleh solusi yang positif ya, demikian ya Bu Happy ya. Jangan sampai di satu sisi juga mengurangi pencarian masyarakat, cuma nanti mungkin di sisi lain juga ada menguntungkan di satu pihak. Jadi semuanya harus bagaimana mencari solusi untuk sama-sama positif, demikian ya Bu Happy ya. Kira-kira ada yang lain mahasiswa? Saya persilakan. Izin Bu, satu pertanyaan lagi. Boleh, masih ada waktu sedikit ya Bu Happy. Ya Bu, kembali selamat sore. Tadi Ibu menyinggung tentang ikan nila yang kemudian di fillet itu kan. Ya. Nah, yang menjadi perhatian saya itu dari ikan nila sendiri, apakah diolah kembali atau hanya menjadi bahan untuk pakan kelanjutan, Bu? Karena sebetulnya kan setahu saya kulit nila ini mengandung kolagen yang tinggi dan seringkali di beberapa negara, terutama seperti di Brasil, itu dijadikan sebagai obat untuk luka bakar. Sedangkan kalau dilihat sendiri kan di Kalimantan Barat, bisa dikatakan seminggu sekali itu pasti ada berita kebakaran. Nah, apakah memang kulit ini juga diolah dengan untuk mengobati luka-luka tersebut atau hanya seperti tadi manfaatnya lebih ke pakan ternak, tidak diolah lebih lanjut untuk pengobatan? Gitu aja, Bu. Nila, oke. Nila fillet ya. Kalau nila fillet itu kan untuk makanan kita, untuk steak gitu ya. Dia itu kan supaya dia cantik di dalam penyajiannya, itu disarankan ikan nilanya minimal 500 gram. Jadi one plate gitu ya. Jadi steak kayak steak. Itu untuk makanan, sisiknya dibuang, daging tok. Fillet itu kan daging tok. Kemudian nanti di frozen, Mas. Di frozen sampai dikolek sampai 1 kontainer baru itu dikirim. Biasanya yang importirnya itu Amerika. Nah, dulu ya waktu ada perusahaan fillet di kita, fillet ikan merah, ikan laut, itu kepalanya itu dibuang ke pasar lokal juga laku. Kalau di kita makan kepala jadi asam pedas ya. Kemudian sisik-sisiknya itu kalau kreatif bisa jadi pakan ternak. Sisik ekornya gitu yang enggak dipergunakan lagi ya, jadi waste apa istilahnya zero waste. Nah, saya dengar kalau sisik nila itu saya itu kan dengan Pak Sukir punya pabrik pakan ya, pakan ternak, kemudian juga mau bikin farm di nila di Mempawah. Nah, itu juga ada ngomong kalau sisik ikan nila hitam itu diekspor ke Jepang untuk kosmetik. Dia memang mengandung kolagen. Boleh jadi jadi obat luka bakar juga bisa mungkin ya. Cuman kan kalau mau mengumpulkan sisik ikan 1 kontainer kan harus butuh farm berapa hektar. Mungkin kalau di Jawa kondisinya udah bisa ya, karena masyarakatnya itu kan sudah marak sekali yang budidaya ikan gitu ya. Yang setahu saya nila hitam yang kolagennya itu diambil sisiknya diekspor ke Jepang untuk kosmetik. Nah, kalau nila merah fillet saya belum dengar kalau sisiknya itu dipergunakan apa. Selama ini ya belum terdengar dipergunakan untuk produk turunan apa, belum tahu ya. Itu mungkin Bu dari nila ya. Saya ya gini ya, kalau di Jawa itu kan orang tuh banyak gitu yang mengusahakan itu ya. Usaha apa aja bisa marak, bisa dijadikan satu dikolek, jadi bisa 1 kontainer diekspor kan bisa ya. Kalau di kita ini kan masih sedikit gitu kuantitinya ya. Makanya saya lebih mengejar kepada value gitu. Kayak udang, value kan, kayak ikan sema, arowana gitu, tirus gitu. Saya lebih mengejar ke value karena saya waktu di Jobfit itu ya Pak, gini loh Pak, kita nggak bisa lah saya bilang dibandingkan dengan Jawa ya. Luas kita itu Kalimantan Barat 1,5 Pulau Jawa. Penduduknya Pak hanya 1 kabupaten Bogor Pak. Saya bilang saya kalau mau ikan sema aja saya nyari orang di Kapuasulu itu susah. Saya bilang gitu.
penduduk tuh jarang, saya bilang gitu kan. Lain dengan di Jawa, mungkin bandingannya dengan Kalteng, Kalsel boleh, saya bilang kan itu lebih fair lah kalau mau membandingkan. Kalau saya dibandingkan Jawa Timur ya beda banget Pak. Itunya apa sih Bu Eva ya, kalau ilmu statistik itu apa ya? Ya beda lah gitu kondisinya kan. tidak fair lah kalau membandingkannya saya dengan Jawa. Kalau dengan Kalteng, Kalsel oke, saya bilang kita bisa bandingkan. Gitu ya, Bu ya. Baik ya, sebenarnya sih tadi info dari Pak Agus ya, potensi-potensi ya, apa sih namanya, berdasarkan sains ya, Bu ya, besar sekali sih untuk olahan-olahan ya, yang bisa dijadikan bahan baku ya. Cuman tadi ya, itulah satu membutuhkan SDM ya, kemudian kalau dari sisi jumlah juga tadi ya, ada efisiensi biaya ya yang harus dipertimbangkan supaya pengusaha ini kan memang tujuan akhirnya laba, keuntungan. Jadi ya hitung-hitungannya sampai ke sana. Kalau misalnya tidak mencapai keuntungan, kalau hanya untuk apa sih namanya tidak mencapai keuntungan, jadi pengusahanya juga pasti tidak akan bisa berkelanjutan usahanya. Ya demikian ya Bu Herti ya. Oh ya Bu Herti, satu lagi saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu saya sempat dengan mahasiswa itu ke Mempawah, kan di sana kan banyak tambak-tambak ya Bu Herti ya. Tambaknya itu juga ada yang banyak, ada yang punya sampai 100 tambak, ada juga yang kecil-kecil 20, 50 gitu. Nah itu juga kalau saya secara pribadi sih lihatnya juga udah besar ya. Ternyata masih ada lagi pengusaha yang besar seperti itu Bu. Jadi ada informasi dari mereka itu karena mereka juga ketergantungan pakan ya, membeli pakan dari distributor, dan ada satu pengusaha besar, saya lupa di Kuburaya atau di Kota Pontianak, yang memang menguasai distribusi pakan dan dia juga membuat tambak yang sangat besar. Nah jadi harga jual ikan itu sangat dikendalikan oleh si pengusaha besar ini. Jadi mereka keuntungan yang mereka peroleh itu dari petani-petani tambang di Mempawah itu tipis sekali seperti itu. Apalagi nanti kalau misalnya ada kejadian kayak yang kemarin ada masuk air laut ya, kalau saya nggak salah ya, ke sungai di Mempawah itu mengakibatkan jutaan ikan-ikan tambak mereka itu mati semua. Nah itu mendengar cerita mereka tuh jadi saya ya ampun, jadi budidaya dari mereka sendiri sudah tidak masalah Bu, tapi yang menjadi problem adalah pasar, harga yang dikendalikan oleh yang memang pemegangnya itu gitu Bu. Itu gimana kira-kira Bu Herti? Iya ya, itu ya sama dengan nelayan juga, itu masalah rantai pasar ya Bu ya, kadang-kadang itu sudah dikuasai oleh satu pengusaha kayak monopoli ya. Itu kejadian juga kan di ayam kayak begitu ya. Jadi kan apa namanya, semua harga sudah diatur. Saya ingin mengembangkan BUMDes itu gimana ya? Ini kan masalah kelembagaan ya. Ya kembali kepada siapa dia mengakses saprodi itu kan. Kalau ketika saprodinya sudah dikuasai oleh satu orang kan monopoli akhirnya Pak. Iya. Jadi seperti Arowana juga, saya di kampung Arowana itu di Kapuas Hulu pengennya kelembagaannya yang diperkuat gitu kan, kelembagaan berbasis masyarakat. Kalau farm dia budidaya arowana udah nggak ada masalah, pasar juga sebenarnya udah nggak ada masalah, tapi kelembagaan pemasarnya itu. Jadi saya coba BUMDes yang ada itu dihidupkan lah gitu kan, dihidupkan. Jadi arowana ini jangan sampai dia ke tengkulak, tapi dikolek oleh BUMDes. BUMDes kan di bawah Kades, warga kan di bawah Kades. Mending saya bilang labanya itu dinikmati oleh BUMDes daripada oleh tengkulak. Gitu. Sama mungkin dengan nilai kayak begini. Ini kan udah kejadian nih ya, dia ketergantungan. Bagaimana kita memutus ketergantungan? Setelah dia tidak tergantung, diputus. Nah, BUMDes lah coba tampil apa gimana gitu ya. Pemerintah daerahnya apa gimana gitu kan. Memberdayakan lagi BUMDesnya. Nah ini kembali yang kelembagaan BUMDes ini siapa yang membina, di bawah koperasi, dinas koperasi atau gimana ya? Nah ini saya yang belum terlalu eksplor nih. Kalau Arowana kita
kemarin inisiasi sudah komit tuh kades-kadesnya. Kita ya daripada profit kita dimakan tengkulak, istilahnya cangkau ya, bukan tengkulak, cangkau perantara. Mending BUMDes. Kalau si Arowana sih belum sempat dia terikat. Nah, ini yang udah terikat begini kan harus diputus dulu nih. Putus dulu baru nanti start BUMDesnya tampil deh gitu gimana kan. Nah, hanya BUMDes ini kan kembali lagi kepada manajemen. Kelemahan dari koperasi BUMDes itu kan pengelolanya ini loh, Bu, nggak fokus gitu kan. Ini kan sama aja dengan mengelola suatu perusahaan gitu kan. Semuanya biasanya sambilan gitu. Kalau sambilan tuh nggak akan maju koperasi. Sama kan dia tuh dengan perusahaan yang harus memang dikelola fokus, serius gitu kan. Unit labanya, pembukuannya gitu kan, kinerjanya. Yang terjadi kan koperasi kita mah kan burem gitu, asal-asalan kan, sambilan. Nah itu yang terjadi ya. Akhirnya mungkin yang tidak ada kelembagaan yang lemah di situ ya diambil oleh pengusaha yang punya karakter monopoli gitu kan. Ya itu kondisi yang ada ya. Masih banyak PR-nya juga gitu. Ya Bu, ya benar sih, harus ini ya, kelembaganya kuat, istilahnya kayak sapu lidi Bu ya, jangan hanya satu gitu ya. Petaninya harus memang bersatu gitu. Jadi bisa membentuk suatu sapu, bukan hanya satu lidi aja ya Bu ya. Jadi supaya kuat, bisa bekerja, bisa bersama-sama satu ikatan. Memang sih kalau dilihat ya memang pengurusnya itu memang yang harus memang benar-benar fight ya Bu Herti ya. Oke, kira-kira apa ada yang lain? Sepertinya mungkin sudah tidak ada lagi nih Bu Herti. Waktu juga sudah menunjukkan 14.59. 1 menit lagi jam 3 pas nih Bu Herti ya. Saya rasa mungkin cukup ya kuliah tamu kita pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan segala materi yang diberikan juga diskusi-diskusi kita dan tambahan-tambahan informasi baik dari mahasiswa atau Bapak Ibu dan kemudian juga dari penjelasan dari Bu Herti menambah wawasan kita semua dan mau kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya mungkin itu dari saya. Nanti materi Bu Herti nanti saya sharing ke mahasiswa Ibu, nanti ke Bu Nur dari Poltesa juga nanti saya akan kirim ya ke teman-teman dari Poltesa, akan saya kirim materi dari Bu Herti. Mungkin itu dari saya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Insinyur Herti MMA, Kepala Dinas Provinsi Perikanan dan Kelautan Kalimantan Barat. Oh iya, ini ada pesan dari operator. Silakan untuk mengisi, Bapak Ibu yang masih ada di sini, jangan lupa mengisi presensi, ada di kolom chat. Silakan mengisi presensinya. Mungkin untuk data dari kami juga. Demikian kegiatan kita pada siang sampai sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila pada kegiatan ini ada kekurangan dan kekhilafan. Selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan di 10 hari terakhir untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang beragama Islam. Akhirul kalam, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izin undur. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir pada siang sampai sore hari ini. Assalamualaikum, izin live. Waalaikumsalam.